Jeno Penjelajah. Jeno merupakan anak kelas 7 SMP yang memiliki hobi menjelajah hutan. Jeno mendapatkan tugas untuk belajar teks deskripsi sambil melakukan hobi menjelajah hutan. Ayo bantu Jeno ke bukit untuk belajar teks deskripsi. Di sini terdapat 1-9 di mana Jeno harus menjelajah hutan untuk belajar teks deskripsi. Yang pertama, ada tujuan teks deskripsi. Untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara konkret, rinci, dan subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang membuat sehingga yang membaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, ada isi teks deskripsi. Penulis berusaha memindahkan persepsi atau kesan, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang bisa ditemukan pada objek yang diamati. Dengan kata lain, melalui teks ini, penulis mengusahakan untuk menciptakan impresi, sensasi, indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan mendasar, nalar, dan imajinasinya. Yang ketiga, pengertian dari teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi menurut Keraf 1995 adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicara yang membuat seolah-olah para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seakan-akan berada di dalam mata para pembaca. Lalu menurut Sujanto pada tahun 1998 menjelaskan teks deskripsi ini merupakan paparan tentang resepsi yang ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, yang keempat yaitu struktur teks deskripsi. Di sini merupakan salah satu unsur struktur deskripsi. Di sini ada 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Identifikasi ini adalah bagian berisi tentang identitas, klasifikasi adalah bagian unsur penyusunan, dan deskripsi bagian merupakan bagian dari isinya gambar atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama, menjabarkan, melukiskan, atau menggambarkan suatu objek, lalu menggambarkan suatu indera, lalu memaparkan ciri fisik atau sifat objek tertentu, lalu banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya terdapat kata sifat ataupun keadaan, lalu para pembaca dapat merasakan sendiri dan mengalaminya sendiri. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Di sini terdapat 3. Teks deskripsi subjektif, suatu teks yang menggambarkan objek berdasarkan atas kesan. Lalu yang kedua adalah teks deskripsi objektif, suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek. Ketiga, teks deskripsi spasial, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh teks deskripsi. Sungaiku. Sungai di desa saya tampak tidak seperti dulu lagi. Warnanya menjadi hitam dan puing-puing seperti sampah plastik, styrofoam, daun jatuh, dan pakaian mengambang di permukaan sungai. Sementara itu, tepian sungai juga berubah. Sampah yang berserakan dan menumpuk di setiap sudut kini menjadi pemandangan biasa di sungai-sungai tersebut. Ini menunjukkan bahwa sungai ini sudah sangat tercemar sehingga airnya tidak lagi sehat. Padahal sungai ini adalah salah satu sumber air di daerah saya. Jika pemandangan sampah ini dibiarkan begitu saja, maka lama-kelamaan akan semakin parah. Hal tersebut juga akan berdampak lebih besar lagi masalahnya. Kamu bisa kembangkan paragraf teks deskripsi dengan observasi lapangan yang ditemukan oleh Jeno di sungai yang dia jelajah. Selanjutnya, ada kuis untuk teks deskripsi. Di sini terdapat soal dari keindahan alam Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang paling populer di Indonesia. Keindahan alam Gunung Bromo terkenal dengan kaldera yang luas, lautan pasir yang mempesona, dan matahari terbit yang menakjubkan. Pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa ini dari berbagai titik pandang, seperti Bukit Pananjakan, Seruni Point, dan Cemoro Lawang.
Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Lereng gunung ini didominasi oleh pasir berwarna coklat kehitaman dan vegetasi yang jarang. Di kaki gunung terdapat beberapa desa suku Tengger yang masih menjaga tradisi dan budaya leluhur. Pada pagi hari, Gunung Bromo menawarkan pemandangan matahari terbit yang magis, langit yang berwarna jingga keemasan, dan siluet gunung yang menjulang tinggi menciptakan suasana yang begitu indah dan tak terlupakan. Pengunjung dapat menikmati momen ini sambil menyantap sarapan pagi atau secangkir kopi hangat. Gunung Bromo juga terkenal dengan budaya suku Tengger yang masih kental. Suku Tengger adalah masyarakat adat yang tinggal di sekitar Gunung Bromo dan memiliki tradisi yang unik. Seperti upacara Kosada dan Karo, pengunjung dapat mempelajari budaya suku Tengger dengan mengunjungi desa-desa mereka dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Selanjutnya terdapat soal pilihan ganda. Di sini terdapat 2 soal. Siswa dapat membantu Jeno untuk menjawab kuis tersebut agar Jeno dapat menyelesaikan penjelajahannya. Jika benar akan berwarna hijau dan jika salah akan berwarna merah. Selanjutnya adalah pesan dari Jeno. Halo, aku adalah Jeno. Aku siswa SMP kelas 7. Guru bahasa Indonesiaku menyuruh aku melakukan hobiku. Hobiku menjelajah hutan. Namun dalam melakukan hobi ini, guruku menyuruhku sambil belajar teks deskripsi. Dan aku sekarang sudah di bukit setelah mempelajari teks deskripsi. Aku akan menceritakan keseruan ini di kelas nanti. Terima kasih sudah membantu aku. Semangat!